Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya para ulama mengatakan al-iman nisfan. Sungguhnya iman itu terdiri atas dua perkara, yaitu asyukur was sabar, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan dan bersabar atas ujian dan musibah yang Allah berikan. Tatkala terkumpul pada seorang sabar dan syukur, makalah telah sempurna imannya. Oleh kerana dalam banyak ayat Allah menggabungkan dua sifat ini. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur." Sungguh yang pada demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap hamba yang sabbarin syakur, yang selalu bersabar dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang syukur. Di antara hal yang membantu kita untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu merenungkan bahwasanya nikmat Allah kepada kita sangatlah banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Kenikmatan apa saja yang kau rasakan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat memiliki rumah, nikmat keamanan, nikmat ketentraman. Semua nikmat, nikmat jabatan, nikmat apapun yang kita rasakan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dua ayat, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ma'asyiral muslimin, jikalau seorang duduk kemudian dia berjam-jam bahkan berhari-hari mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kenapa? Karena nikmat Allah terlalu banyak yang Allah berikan kepada kita. Di antara bentuk-bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah berikan, menyempurnakan nikmat kepada kalian, nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Nikmat yang zahir yang sering kita lihat, yang mungkin kita lihat secara langsung, kita rasakan secara langsung, seperti kesehatan, kita memiliki rumah, kita memiliki istri, kita memiliki anak-anak, ya, kita bernegara, hidup dengan ketentraman, hidup dengan kenyamanan. Ini nikmat yang zahir. Kita bisa belajar, bisa sekolah, bisa melihat anak-anak bermain dengan ceria. Ini kenikmatan zahir. Di sana juga ada nikmat batin. Bahkan sangat mulia nikmat tersebut. Bahkan lebih daripada nikmat zahir yang kita rasakan. Seperti nikmat iman, nikmat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat An-Nahl, yaitu surat yang ke-16, sebagian ulama menamakan surat ini dengan surat An-Ni'am, dengan surat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada surat ini Allah buka dengan menyebut nikmat-nikmat Allah. Ayat pertama sampai ayat ke-18, ketika sampai ayat ke-18 Allah berkata, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Dari ayat 1 sampai 18 Allah menyebutkan nikmat-nikmat. Nikmat yang pertama yang Allah sebutkan, "Ata amrullahi fala tasta'jilu." Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Nikmat yang pertama Allah sebutkan, Allah katakan, Allah turunkan kepada malaikat wahyu melalui malaikat kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada para rasul. Ini nikmat, an anziru, agar para rasul tersebut memberi peringatan. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nikmat pertama yang Allah sebutkan dari rentetan nikmat adalah nikmat tauhid. Ini terkadang tidak kita sadari, ini nikmat batin yang luar biasa.
Lihatlah, kita lihat sekeliling manusia, betapa banyak miliaran manusia masih menyembah manusia, masih menyembah nabi. Miliaran manusia masih menyembah berhala. Miliaran manusia masih menyembah sapi. Betapa banyak orang yang masih melakukan kesyirikan, masih banyak percaya kepada dukun, masih banyak kasih sajen kepada ruh-ruh dan jin-jin. Sementara Allah katakan, an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, berilah peringatan kepada manusia bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya aku, Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kepadaku. Nikmat iman, nikmat tauhid yang menyelamatkan seorang kelak di akhirat dari azab neraka jahanam yang kekal abadi menuju kenikmatan surga yang abadi pula. Nikmat ketentraman, nikmat kebahagiaan. Betapa banyak nikmat batin yang kita rasakan meskipun kita tidak memiliki harta yang banyak. Meskipun kita tidak memiliki kemewahan, terkadang kita tidak memiliki jabatan, tetapi dengan ketakwaan dan keimanan Allah berikan kebahagiaan kepada orang yang beriman, nikmat batin. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam kondisi beriman, maka kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Ini di antara bentuk nikmat, nikmat zahir, nikmat batin. Ada nikmat yang kita ingat-ingat tatkala Allah berikan kita nikmat. Nikmat-nikmat yang luar biasa, terkadang kita sujud syukur karena nikmat tersebut. Kita lulus, kita naik pangkat, naik jabatan, naik gaji. Ya, kita menikah, alhamdulillah, kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meraih gelar, nikmat-nikmat yang selalu kita ingat-ingat. Nikmat tatkala kita sakit parah, tahu-tahu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang selalu kita ingat-ingat, dan ada jenis nikmat yang lain, nikmat yang sering kita lupakan. Saking terusnya nikmat terus bergulir pada kita sehingga seakan-akan suatu perkara yang biasa dan kita lupakan. Di antara nikmat-nikmat tersebut, contoh kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian tidaklah kalian melihat. Lihatlah anggota tubuh kita ini. Bagaimana sistem pernapasan, setiap detik, setiap saat kita bernafas. Bukankah itu nikmat? Allah sediakan udara, oksigen untuk kita hirup. Allah detakkan jantung kita sehingga kita masih bisa menghirup udara. Kalau Allah berkehendak, Allah hilangkan oksigen tersebut. Kalau Allah berkehendak, Allah hentikan jantung kita, maka selesailah kita. Nikmat sehari tatkala kita sedang tidur, kita tidak bisa melakukan apa-apa, tetap kita bernapas, jantung kita tetap berdetak. Nikmat yang luar biasa. Nikmat pandangan, nikmat mata. Bagaimana sistem penglihatan yang Allah berikan kepada seorang manusia yang sungguh luar biasa. Tidak ada teknologi secanggih apapun yang bisa meniru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kepadaku mana ciptaan-ciptaan, makhluk-makhluk ciptaan selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Nikmat yang sehari-hari kita rasakan, sampai seringnya kita rasakan seakan-akan ini suatu hal yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terkadang melupakan nikmat tersebut. Padahal nikmat yang sangat luar biasa. Di antara bentuk-bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang kita minta dan nikmat yang tidak kita minta. Banyak nikmat yang kita minta kepada Allah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud kita. Setelah salat kita mengadakan tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala umrah, tatkala haji kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat malam kita berdoa kepada Allah dan Allah berikan banyak permintaan yang kita minta. Dan di sana ada nikmat-nikmat yang Allah berikan meskipun kita tidak minta. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ibrahim, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar, dan seterusnya. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah sebutkan di antara nikmat yang Allah berikan, Allah ciptakan langit dan bumi. Anda tidak pernah minta langit dan bumi. Allah ciptakan udara, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan rembulan. Allah membuat kapal dan perahu bisa berjalan di atas lautan, di atas sungai. Ini semua nikmat yang kalian tidak pernah minta tapi Allah sediakan bagi kalian. Ya. Matahari dan rembulan yang selalu beredar dalam edarannya, itu pun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kalian tidak pernah minta. Setelah Allah menyebutkan ayat ini, kata Allah, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat dibaca wa ataakum min kullin ma sa'altumuh. Allah berikan kepada kalian segalanya yang kalian tidak minta.
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bakalan menghitung. Banyak nikmat yang kita tidak minta Allah sediakan. Karenanya tatkala Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, waktu dia diutus kepada Firaun, maka dia berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa asyriku fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira. Qala qad utita su'laka ya Musa. Dia berdoa, ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah aku berucap, ya mudahkan mereka memahami perkataanku, jadikanlah Harun sebagai pendampingku, dan seterusnya. Allah kabulkan, kata Allah, qala qad utita su'laka ya Musa. Sungguh permohonanmu dikabulkan saat itu juga. Setelah itu Allah ingatkan kepada Nabi Musa tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya yang dia tidak pernah minta. Kata Allah, wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Sungguh sebelumnya kami telah berikan engkau kenikmatan wahai Musa yang kau tidak minta. Kapan? Waktu Musa masih kecil. Idh auhayna ila ummika ma yuha anikdhi fihi fit tabuti fakdhi fihi fil yammi falyulkihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah wa alqaitu alayka mahabbatan minni, dan seterusnya. Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Musa. Kapan? Waktu dia masih kecil, mau dibunuh oleh Firaun. Siapa yang selamatkan Nabi Musa? Siapa yang menyelamatkan Nabi Musa? Siapa yang mewahyukan kepada ibunya agar meletakkan Nabi Musa dalam suatu tempat, dilepaskan di sungai Nil? Semuanya Allah nikmat. Yang Nabi Musa masih kecil belum bisa minta apa-apa, Allah sudah berikan nikmat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kita pun demikian. Betapa banyak nikmat yang tidak kita minta, Allah berikan lebih daripada yang kita harapkan. Betapa banyak kenikmatan yang kita tidak tahu itu adalah nikmat yang terbaik, ternyata Allah berikan kepada kita. Dan di antara yang terakhir, di antara sekian banyak bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah datangkan dalam bentuk musibah. Kita menyangka itu musibah, ternyata itu di balik musibah tersebut ada hikmah, ada nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu dan ternyata itu lebih baik bagi kalian. Betapa banyak orang terkena musibah, ternyata di balik musibah tersebut Allah berikan nikmat yang luar biasa. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam terkena musibah, dilemparkan oleh saudaranya dalam sumur, kemudian dijual sebagai budak, kemudian dituduh berzina dengan seorang wanita, kemudian dipenjara. Ujungnya apa? Jadi menteri keuangan di negeri Mesir. Musibah tambah musibah, tambah musibah, tambah musibah sama dengan kenikmatan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita merenungkan nikmat-nikmat Allah agar kita bisa bersyukur dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Nikmat-nikmat yang kita rasakan mengharuskan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimanapun kita bisa berusaha untuk bersyukur, kita tidak bakalan mampu untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena nikmat yang kita rasakan tidak mampu kita mengumpulkannya. Disuruh menghitung kita tidak bakalan mampu. Nikmat nafas saja kalau kita mau hitung tidak bakalan mampu. Nikmat detak jantung tidak bakalan mampu untuk kita menghitungnya. Belum nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat melihat pandangan berapa banyak yang sudah kita lihat. Nikmat pendengaran sudah berapa banyak yang kita dengar. Nikmat berbicara sudah berapa banyak yang kita ucapkan. Nikmat tulisan sudah berapa banyak yang kita tuliskan. Kita disuruh mensyukuri itu semua, kita tidak bakalan mampu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu, dan sungguhnya manusia sering berbuat zalim, sering ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampai kaki beliau bengkak. Waktu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, kenapa Anda salat sampai demikian?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak mampu seperti Nabi. Tetapi Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani luar kemampuan kita. Lakukanlah yang wajib-wajib yang Allah perintahkan.
sebagai bentuk kecil rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bakalan mampu, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Demikianlah, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta alamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma ja'alna laka syakirin laka dhakirin. Allahumma ja'alna laka syakirin laka dhakirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus shalah.